Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Bab yang baru, bab istihbabis sujudi syukri inda husuli nikmati dhahiratin au indifa'i baliyatin dhahiratin. Bab disunahkannya sujud syukur. Kapan? Yakni ketika seseorang mendapatkan nikmat yang tampak, yakni yang jelas itu nikmat, bukan sembarangan nikmat, yakni yang secara syariat memang berupa nikmat, atau tatkala dia terhindar dari musibah yang benar-benar jelas itu musibah yang tampak, yakni yang jelas secara adat itu musibah yang luar biasa, bukan sembarang musibah. Maka disyariatkan, disunahkan, ya. Di sini memakai lafaz istihbab, yakni disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Maka Imam Nawawi rahmatullah alaih membawakan satu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. An Sa'din ibni Abi Waqqasin, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau pernah mengatakan, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Makkah nuridu al-Madinah. Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Mekah hendak menuju. Falamma kunna qariban min Azwara nazala. Ketika kami sampai dekat dari daerah Azwara, wallahu alam mungkin Azwara ini nama suatu tempat. Nazala, maka kami beristirahat. Maka Nabi turun dari tunggangannya. Summa rafa'a yadayhi fada'allaha sa'atan. Maka Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa khara sajidan. Kemudian Rasulullah SAW menyungkurkan badannya lalu sujud. Famaka satawilan, maka sujud yang panjang. Summa qama farafa'a yadayhi sa'atan. Kemudian Nabi bangkit lagi dan mengangkat tangannya lagi berdoa. Ya. Summa khara sajidan, kemudian Nabi bersujud untuk kedua kalinya, fa'alahu salasan, sampai hal ini terjadi sampai 3 kali. Waqala, maka berkata. Maka siapa yang berkata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati fa'atani sulusa ummati. Sesungguhnya aku telah meminta kepada Rabbku agar aku kelak bisa memberikan syafaat dari umatku. Maka Allah memberikan hak untukku memberi wasiat sepertiga umatku.
maka aku pun fakharartu sajidan li rabbi syukran, maka aku sujud, aku sungkurkan badanku dan aku sujud kepada Rabbku syukran, dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini apa? Karena ini nikmat. Tatkala Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat kepada umatnya, ini merupakan nikmat bagi Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada kita. Summa rafa'tu ra'si, kemudian aku angkat kepalaku. Fasa'altu Rabbi li ummati fa'atani sulus ummati fakharartu sajidan li rabbi syukran. Maka untuk yang kedua kalinya Nabi mengangkat, menengadahkan wajahnya, kepalanya, kemudian berdoa lagi, dan Allah telah memberi untuk yang kali kedua. Allah memberikan hak kepada Nabi untuk memberikan syafaat sepertiga lagi. Jadi sekarang berapa? 2/3. Ya. Wa fakharartu sajidan, maka aku sujud untuk yang kedua kalinya kepada Rabbku dalam rangka syukur. Summa rafa'tu ra'si fasa'altu Rabbi li ummati, kemudian aku angkat kepalaku lagi, aku meminta lagi kepada Rabbku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Maka yang kali ketiga Allah memberikan hak sepertiga lagi untuk aku memberi syafaat. Jadi 3/3, artinya seluruh umat Nabi, seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW pasti mendapatkan syafaat. Ini menunjukkan bahwasanya kelak seluruh orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Sajidan li Rabbi, maka Nabi sujud untuk kali ketiga kepada Rabbnya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya sujud syukur tatkala menerima nikmat. Dan Nabi melakukannya 3 kali. Karena Nabi meminta 3 permintaan dan dikabulkan 3 kali. Nabi pun sujud. Ini menunjukkan hukum asal sujud syukur ialah 1 kali. Ya, faedah, sujud syukur dilakukan 1 kali sujud. Dan boleh diulang-ulang tatkala mendapatkan nikmat yang berulang-ulang. Ini hukum asalnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Kita baca bagaimana tata cara sujud syukur supaya kita tahu. Ya. Supaya kita tahu bagaimana kaifiyah tata cara sujud syukur. Kita bacakan dari kitab Umdatus Salik. Kita baca dari kitab Umdatus Salik, yakni tentang sujud syukur. Fi sujudi tilawati wa syukri, yakni dalam bab sujud tilawah ataupun sujud syukur sama kaifiyahnya. Yakni apa? Wahuma sajadatan wahidatan. Keduanya dilakukan sekali. Sujud 1 kali saja. Ya. Kata Ibnu Nakid Al-Misri dalam kitab Umdatus Salik, wali man tajaddada lahu nikmatun dhahiratun awin dafa'at anhu nikmatun dhahiratun wa minhu ru'yatu mubtala
bima'siyatin au maradin an yasjuda syukran lillahi ta'ala. Bagi barang siapa yang mendapatkan nikmat yang dohirah, yang jelas itu nikmat, bukan sembarang nikmat, ya. Disebutkan dalam tahqiq Majid Hamawi, semisal seseorang mendapatkan anak atau istrinya baru melahirkan, atau saat ia memenangkan pertempuran melawan orang-orang kafir, maka disunahkan ia untuk sujud syukur. Awin dafa'at anhu nikmatun, atau ia terhindar dari bencana. Contoh, ia mungkin berencana naik pesawat, gagal naik pesawat, dan ternyata pesawat yang ia gagal naiknya ternyata meletus, ternyata kecelakaan. Atau seseorang yang na'udzubillah kecelakaan ketika naik bis atau naik sepeda motor dan dia masih hidup dan tidak luka sama sekali, maka ini termasuk. Ataupun juga kata Ibnu Nakib, seseorang yang melihat seseorang yang orang lain yang ditimpa musibah berupa kemaksiatan, lalu atau berupa dia sakit yang keras, dia melihat orang lain seperti itu, maka ia bersyukur. Ya, syukur di sini dalam rangka bukan karena bahagia temannya atau saudaranya mendapatkan musibah, tidak, tapi dalam rangka dia terhindar musibah tadi tidak terjadi pada dirinya. Ya, dia sujud ketika melihat itu bukan dalam rangka senang temannya, saudaranya dapat musibah, tidak, tapi dalam rangka dirinya terhindar dari yang seperti itu. Wa yukhfiyaha, dan ia sujudnya disembunyikan, tidak di hadapan orang yang tertimpa musibah, nanti bisa menyakiti perasaan orang yang ditimpa musibah, ya. Loh, ini saudaranya dapat musibah kok sujud syukur. Jadi sujudnya disembunyikan, tidak di hadapan dia. Kata Ibnu Nakib, ya, sujud ini wahiyya kasajadati tilawah. Sujud syukur ini kaifiatnya sama seperti sujud tilawah, nanti kita baca. Dan dilakukan di luar sholat. Maka barang siapa yang melakukan sujud syukur di dalam sholat, maka sholatnya batal. Tata caranya ialah ya, karena sujud syukur ini dilakukan di luar sholat, maka tentu yang pertama yang perlu diperhatikan dalam mazhab Imam Syafi'i, dikarenakan sujud syukur ini merupakan salah satu bentuk ibadah, maka syaratnya harus suci. Yang pertama, dia harus suci, tidak boleh dalam hadas kecil ataupun hadas besar. Dia harus bersuci dulu kalau belum suci, atau berwudu, ya. Lalu yang kedua, ia hendaknya menutupi aurat seperti seseorang yang hendak sholat, ya. Dia menutupi aurat. Wa fi ghairi shalah tajibu takbiratul ihram. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Dalam sujud syukur yang pertama kali dilakukan setelah syarat-syarat terpenuhi tadi suci tempat, suci badan dari hadas. Yang pertama kali
yang ia lakukan dalam sujud syukur ialah takbiratul ihram. Tentu disertai dengan niat, ya. Dan niat tempatnya adalah di hati. Takbiratul ihram disertai dengan niat, dan niat itu tempatnya di hati. Allahu Akbar. Setelah itu dia tundabu takbiratu lisujud. Kemudian ia turun ke bawah sambil takbir. Hukumnya sunnah. Allahu Akbar, sujud. Satu kali saja. Setelah ia sujud, turun sujud Allahu Akbar satu kali. Kemudian ia takbir lagi. Allahu Akbar, duduk. Ingat, sujud syukur ini satu kali saja. Kemudian ia duduk. La tasyahud. Jadi setelah ia duduk sejenak, tidak ada yang dibaca, maka dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini yang kita tahu dari tata cara sunnah sujud syukur. Apa yang dibaca? Yang dibaca ialah seperti bacaan sujud secara umum. Dan yang paling lengkap ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala. Ya. Kita ulangi, bacaan yang paling lengkapnya ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca 4 kali. Dibaca 4 kali. Wallahu a'lam. Inilah bacaan yang paling sempurna dari sujud syukur, dan sujud syukur dilakukan 1 kali. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya ya, yang perlu dijadikan tanbih perhatian ialah seseorang tidak sembarangan dalam melakukan sujud syukur. Ya, sebagai syukur seperti ini apakah boleh? Kata Syekh, tidak pantas, ya. Tidak boleh. Seseorang tidak boleh sujud syukur dalam hal-hal yang sifatnya laib. Ya, dalam ya. Kita ulangi, tidak sembarangan seseorang itu sujud. Tatkala Syekh Shalih Fauzan ditanya hukum seseorang yang main bola mencetak gol lalu sujud syukur, seperti banyak yang kita ketemui, maka ini tidak pantas, karena sepak bola itu hanya permainan. Ya, tidak pantas untuk dilakukan sujud syukur setelah mencetak gol. Kita sudah jelaskan tadi kapan dilakukan sujud syukur, yakni tatkala seseorang mendapatkan nikmat yang benar-benar nikmat itu dhahirah, secara jelas itu nikmat, ya, bukan permainan, ya, bukan sendau gurau. Contoh seseorang tadi apa? Saat istrinya melahirkan, atau saat seseorang lelaki melamar seorang wanita dan diterima lamarannya, ini boleh, ya. Atau seseorang setelah akad nikah karena dia bahagia, ini boleh, ya. Atau tatkala anaknya selamat dari bencana, ya, dia menemukan anaknya yang hilang, yang jelas itu dinilai sebagai nikmat. Wallahu alam, ini yang kita bisa bacakan dari pertemuan kita kali ini. Ya,